Shalom, hari ini juga kita akan merenungkan tentang kisah Yesus. Teksnya Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30. Itu perumpamaan tentang talenta. Paragraf yang pertama ayat 14 sampai 18. Seorang yang mau bepergian ke luar negeri mempercayakan hartanya kepada hamba-hambanya. 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta kepada mereka masing-masing. Paragraf yang kedua, ayat 19 sampai ayat 30. Hamba-hambanya yang diberikan 5 dan 2 talenta itu menghasilkan keuntungan. Namun, hamba yang terakhir itu menyembunyikan talenta dalam lubang dan tidak melakukan apapun. Jadi Tuhan yang kembali dari luar negeri menegurnya. Kesimpulannya, seorang yang mau bepergian ke luar negeri memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Hamba-hambanya diberikan 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta masing-masing. Menurut Yesus, kedua hambanya menghasilkan keuntungan sesuai dengan yang diberikan itu. Namun, hamba yang terakhir itu menyembunyikan talenta dalam lubang dan tidak melakukan apapun. Yesus menegur dia sebab malas tidak melakukan apapun. Hamba itu dibuang dalam kegelapan. Ajaran tentang Yesus. Pertama, Yesus telah mempercayakan hartanya dan umatnya kepada kita dengan talenta masing-masing. Ya, betul. Ada yang sudah diberikan lebih banyak, ada yang sudah diberikan agak sedikit. Namun, Yesus telah mempercayakan saudara-saudara semua. Saya juga sudah diberikan hartanya, umatnya. Kita harus tanggung jawab tentang itu. Kedua, ia akan datang kembali dan menghitung hasil kita. Pasti. Semakin hari, semakin dekat hari kedatangan Yesus. Sehingga kita harus berjaga-jaganya diri. Ketiga, Yesus melihat kebaikan dan kesetiaan kita. Bukan hasil yang bertambah banyak. Ya, menghitung hasil kita. Namun menghitung hasil itu tentang kebaikan dan kesetiaan kita. Bukan secara kuantitasnya bertambah banyak. Bukan itu. Ajaran bagi kita. Pertama, talenta yang diberikan oleh Tuhan itu masing-masing. Tidak ada seorang pun talenta yang sama dengan sesama yang lain juga. Kita semuanya sudah dapat talenta yang masing-masing. 2. Pentingnya kebaikan dan kesetiaan daripada hasil yang bertambah banyak secara kuantitasnya. Ketiga, talenta yang telah diberikan itu bukan untuk dikembalikan kepada Yesus, melainkan tetap diberikan kepada kita sebagai bagian kita. Ya, namun jangan menyembunyikan. Jangan hanya simpan saja. Tuhan sudah berikan itu supaya kita memakai itu. Aplikasinya. Pertama, melihatkan kebaikan dan kesetiaan di dalam hidup sehari-hari. Dan kedua, jangan simpan atau menyembunyikan talenta, waktu, harta benda yang sudah diberikan bagi Anda. Kalau begitu, praktek hari ini. Introspeksi diri dulu. Apakah hari ini cukup melakukan kebaikan dengan setia? Introspeksi dulunya. Kemudian memakai waktu milik talenta untuk menolong salah seorang yang Tuhan taruh di hati kita. Hari ini kita harus tanggung jawabnya tentang ini. Melalui ini kita bisa melihatkan kebaikan
dan kesetiaan kita di hadapan Tuhan. Selama melayani, Tuhan memberkati.